Perkenalkan, nama saya Alfrida Ramawati, NRP 04. Nama saya Fahri Amanda, NRP 05211840000064. Perkenalkan, nama saya Vina Dewi Ramadanti, NRP 052118400000036. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safri Samsudin, NRW 052118404 kali 115. Perkenalkan, saya Celsia Graciana Jindani, NRP 052118400000132. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tools dan teknik dalam merencanakan pengelolaan pengadaan, di mana salah satunya adalah expert judgment. Nah, expert judgment di sini adalah penilaian yang diberikan oleh orang yang ahli di bidangnya atau berdasarkan keahlian. Nah, keahlian itu dipertimbangkan dari individu atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan atau sudah mengikuti pelatihan khusus untuk topik-topik tertentu. Nah, topik-topiknya itu seperti yang pertama adalah informasi tentang pengadaan dan juga pembelian, di mana informasi tentang pengadaan dari perangkat-perangkat yang mendukung untuk proyek aplikasi kasir ini, seperti komputer atau perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, yang kedua juga memiliki keahlian di jenis kontrak apa saja yang harus dibuat untuk melakukan pengadaan, dan juga dalam melakukan pengadaan itu membutuhkan dokumen apa saja. Nah, yang ketiga adalah topik terkait dengan peraturan atau regulasi dan juga tentang compliance saat melakukan proses procurement ini. Selanjutnya itu data gathering atau pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses ini termasuk market research, tetapi tidak terbatas padanya, yaitu meliputi pemeriksaan kemampuan industri dan penjual tertentu. Tim pengadaan dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dari konferensi, review online, dan berbagai sumber untuk mengidentifikasi kemampuan pasar. Tim juga dapat memperbaiki tujuan pengadaan khusus untuk memanfaatkan teknologi yang matang sambil menyeimbangkan resiko yang terkait dengan luasnya penjual yang dapat menyediakan bahan atau layanan yang diinginkan. Dalam kasus kasir J1 ini, kita melakukan market research terhadap penyedia layanan server dan juga penyedia alat seperti tab untuk kasir online. Terima kasih. Salah satu tools and teknik untuk plan procurement management adalah data analysis. Teknik yang digunakan salah satunya adalah make or buy analysis. Singkat cerita, make or buy analysis ini adalah teknik yang menentukan apakah suatu pekerjaan atau deliverables dapat diselesaikan atau dikerjakan oleh internal tim dari project itu sendiri, atau melakukan outsourcing dengan meng-hire orang dari luar. Nah, faktor-faktor yang menentukan adalah misalkan skill dan keahlian dari resource yang ada di project, lalu ada kewajiban atau scope dari resource yang terkait, lalu ada kebutuhan akan ahli yang independen. Contohnya pada project kita yaitu pembuatan kasir online. Misalkan saja kita butuh seorang ahli yang dapat menghubungkan kebutuhan bisnis dengan user interface, yaitu seorang UX designer. Nah, tapi dari tim project sendiri hanya memiliki UI designer atau orang-orang yang expert dalam bidang visual design saja. Dalam menambahkan experience yang baik pada user kita, tentunya kita butuh UX designer. Oleh karena itu, alternatifnya kita dapat melakukan yang pertama, melakukan pelatihan terhadap UI designer, melakukan pelatihan terhadap UI designer kita supaya cakupan mereka itu lebih luas. Jadi mereka mempunyai ilmu-ilmu tentang UX, atau melakukan outsource dengan meng-hire seorang UX designer itu sendiri. Nah, tentunya analisis ini perlu dipertimbangkan lagi dengan menggunakan beberapa teknik. Salah satunya adalah return on investment, internal rate of return, net present value, benefit or cost analysis, dan teknik-teknik lain yang dapat membantu dalam menentukan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan terkait source selection analysis atau analisis yang digunakan untuk menentukan sumber dari procurement yang akan dilakukan. Metode yang pertama adalah least cost atau biaya terendah.
digunakan untuk pengadaan yang sifatnya rutin dan memiliki standar yang tetap, sehingga dipilihlah biaya yang terendah untuk procurement. Selanjutnya adalah qualification, di mana qualification digunakan untuk pengadaan yang sifatnya relatif kecil atau pengadaannya relatif kecil, sehingga dipilihlah kualifikasi-kualifikasi yang memenuhi untuk proyek tersebut, untuk procurement tersebut. Selanjutnya adalah quality based highest technical proposal scored, yaitu perusahaan mengirimkan proposal yang mengandung rincian teknis dan juga biaya yang nantinya akan dipilih oleh pembeli atau pemangku proyek lalu dinegosiasikan. Selanjutnya adalah quality and cost based, di mana resiko biaya sangatlah besar, sehingga untuk menutupi resiko biaya yang besar digunakan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya adalah sole source atau sumber tunggal, di mana hanya ada satu sumber untuk procurement, sehingga menggunakan sumber ini dan langsung melakukan negosiasi. Selanjutnya adalah anggaran tetap atau fixed budget, di mana di sini pembeli mencantumkan fixed budget dari proyek tersebut, sehingga untuk kualitas dan ruang lingkup akan disesuaikan. Untuk proyek pembuatan aplikasi kasir, dipilihlah metode yang paling cocok, quality based atau highest technical proposal, di mana nanti akan dipilih proposal dengan rincian teknis dan biaya yang paling masuk akal untuk proyek pembuatan aplikasi kasir tersebut. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu tools dan teknik yang digunakan dalam project procurement management. Jadi yang pertama, salah satunya yaitu meeting. Jadi meeting merupakan suatu kesempatan terbaik bagi seorang manajer proyek untuk mendistribusikan informasi dan berkomunikasi dengan tim dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, meeting proyek merupakan suatu pekerjaan rutin yang melibatkan semua orang atau semua tim, baik yang memiliki saham ataupun tertarik dengan proyek tersebut, dalam berkomunikasi dengan peserta dan pemangku kepentingan lainnya dengan membahas masalah, membuat proposal, menyetujui atau menolak tawaran, dan untuk menghasilkan keputusan kelompok yang berkontribusi pada keputusan yang lebih cepat. Jadi pengiriman proyek sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Dan dapat diketahui bahwa project procurement management merupakan proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan sebuah proyek dari luar organisasi. Selanjutnya, dengan penjelasan tersebut, diketahui bahwa meeting sangat diperlukan saat melakukan penelitian. Penelitian sendiri mungkin tidak memberikan informasi spesifik untuk memutuskan strategi pengadaan tanpa pertemuan dan pertukaran informasi dengan penawaran potensial. Bekerja sama dengan pihak penawar atau penjual akan mempengaruhi pendekatan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Dari proses ini membantu dalam proses plan procurement agar dapat ditentukan opsi paling menguntungkan dalam proses pengadaan dalam proyek pembuatan aplikasi kasir.